Bismillah, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik membaca dan menulis. Untuk yang pertama yaitu teknik dalam membaca. Dalam proses pembelajaran, membaca adalah hal dasar yang wajib dikuasai oleh setiap orang. Definisi membaca menurut Hellman dalam Surwayono Wiryodijaya mengatakan bahwa membaca adalah pengucapan kata-kata dan pemerolehan arti dari barang cetakan. Kegiatan itu melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya ada pelajaran, pemikiran, pertimbangan, perpaduan, pemecahan masalah yang berarti menimbulkan kejelasan informasi bagi pembaca. Maka dalam membaca dibutuhkan teknik yang dapat membantu memperoleh informasi lebih mudah. Teknik membaca adalah sebuah teknik dalam membaca yang harus mempertimbangkan berbagai jenis atau teknik pada saat membaca yang meliputi bunyi, bicara dengan posisi mulut dan lidah, menempatkan cetakan kalimat dengan memahami tanda baca dengan intonasi yang teratur, dan juga kecepatan dalam membaca. Untuk hal tersebut, bisa diketahui bahwa dalam membaca diperlukan sebuah teknik membaca yang dapat membantu pemerolehan informasi dengan baik dan juga cermat. Dalam teknik membaca pun memiliki berbagai teknik yang dapat membantu setiap orang untuk lebih memahami dengan melibatkan berbagai hal yang terdapat di dalam teknik membaca. Setelah kita mengetahui bagaimana sih teknik dalam membaca, maka kita juga harus mengetahui bagaimana teknik menulis. Setelah mengetahui teknik membaca, maka diperlukan teknik menulis untuk lebih mendalami pemerolehan informasi secara lebih jelas. Muhammad Sholeh Hamid mengatakan bahwa teknik menulis adalah setiap siswa pasti memiliki kelebihan tersendiri dalam menuaikan setiap ide gagasan. Salah satunya adalah menulis yang mana terdapat dua teknik, yaitu clustering atau pengelompokan dan ada fast writing, yaitu di mana menulis cepat. Dari pengertian di atas bahwa setiap orang memiliki kelebihan dalam menuaikan setiap ide gagasan. Ide gagasan ini didapatkan dari proses membaca yang dilakukan sebelumnya. Menulis dapat dipandang sebagai sebuah upaya untuk melatih kita berpikir lebih baik dan juga merupakan latihan terus-menerus untuk memelihara akal sehat. Dalam teknik menulis memiliki berbagai macam teknik yang dapat diterapkan. Setiap teknik pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama, hanya saja bagaimana penerapan yang dilakukan oleh pendidiknya. Mungkin itu adalah penjelasan mengenai pengertian dari teknik membaca dan menulis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan macam-macam teknik membaca di kelas tinggi. Nah, teman-teman, teknik membaca di kelas tinggi ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada teknik sekilas atau skimming. Yang kedua itu ada teknik memindai atau scanning. Dan yang terakhir itu ada teknik SQ3R. Nah, teman-teman, dari ketiga tersebut saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada teknik membaca sekilas atau skimming. Nah, di dalam teknik ini biasanya pembaca itu membacanya secara ekstensif atau membaca secara luas ataupun lengkap dengan waktu yang singkat. Nah, sebagai contohnya ketika teman-teman pergi ke perpustakaan. Nah, teman-teman kemudian mendapatkan satu buku. Nah, kemudian untuk mengenal isi dari buku tersebut, teman-teman itu membuka daftar isi ataupun kata pengantarnya. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan esensi daripada buku itu tersendiri, teman-teman bisa membaca sampul dari belakang buku tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan sekilas terkait dengan teknik membaca sekilas atau skimming. Nah, teman-teman, yang kedua itu ada teknik membaca memindai atau scanning. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari scanning itu tersendiri. Nah, scanning merupakan teknik membaca untuk mendapatkan isi daripada buku tersebut tanpa melihat hal-hal yang lainnya. Nah, sebagai contohnya, ketika teman-teman membaca suatu buku, teman-teman itu langsung melihat esensi atau isi daripada buku itu tersendiri tanpa melihat pendahuluan maupun hal-hal yang lainnya.
Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya itu ada teknik yang ketiga atau teknik SQ3R. SQ3R ini merupakan singkatan dari survey, question, 3R-nya itu merupakan 3R. R yang pertama itu read, yang kedua itu recite, dan yang terakhir itu review. Untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada survei. Nah, survei di sini merupakan teknik untuk mengenal bahan bacaan terlebih dahulu sebelum membaca secara lengkap buku tersebut. Nah, biasanya pembaca ini akan lebih mengenal dulu judulnya, subjudulnya maupun yang lainnya. Nah, untuk yang kedua itu ada question atau pertanyaan. Nah, biasanya pembaca itu akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap buku tersebut. Misalnya, pembaca ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan judul, subjudul maupun yang lainnya. Teman-teman, untuk yang selanjutnya itu teknik yang ketiga itu ada read. Nah, biasanya pembaca itu akan membaca keseluruhan bacaan daripada buku itu tersendiri. Nah, biasanya dalam teknik ini pembaca itu membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan esensi daripada buku itu tersendiri. Nah, untuk teknik yang selanjutnya itu ada teknik recite. Nah, biasanya di dalam teknik recite ini, ketika teman-teman telah menyelesaikan satu subjudul buku, teman-teman itu diharuskan untuk mencatat esensi-esensi daripada satu subjudul buku tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada teknik review. Biasanya di dalam teknik review ini, teman-teman disarankan untuk mengulangi bacaan daripada buku itu tersendiri. Hal ini bertujuan supaya teman-teman dapat meningkatkan daya ingat serta dapat memperjelas pemahaman kalian terhadap esensi daripada buku itu tersendiri. Oke, baik. Di sini saya Romi Atikasari akan memaparkan materi mengenai teknik menulis. Nah, teknik menulis yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah khususnya mungkin teknik menulis bagi siswa kelas tinggi. Nah, jadi teknik menulis itu ada berapa macam pada siswa kelas tinggi. Yang dapat saya simpulkan dan yang dapat saya berikan yaitu ada 7. Yang pertama yaitu teknik menulis berdasarkan kegiatan rangsangan berupa visual. Kemudian yang kedua teknik menulis berdasarkan rangsangan audio. Kemudian yang ketiga teknik menulis berdasarkan rangsangan buku. Yang keempat teknik menulis laporan. Yang kelima teknik menulis surat. Yang keenam teknik menulis berdasarkan tema tertentu. Yang ketujuh yaitu teknik menulis karangan bebas. Oke, langsung saja pada teknik yang pertama, yaitu teknik menulis berdasarkan kegiatan dalam bentuk rangsangan visual. Yang mana maksudnya adalah kita sebagai guru menyediakan sebuah tayangan berupa bentuk video ataupun foto gitu. Kemudian siswa diperintahkan untuk memperhatikan terlebih dahulu tayangan tersebut. Setelah itu mereka dapat menuangkannya dalam sebuah bentuk karangan gitu. Jadi setelah mereka memperhatikan, mereka menuangkannya dalam bentuk karangan. Jadi menuangkan apa yang telah mereka pahami dari gambar ataupun video tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik menulis berdasarkan kegiatan dalam bentuk rangsangan audio. Artinya kita memberikan sebuah rekaman ataupun musik gitu ya. Nah, yang di dalamnya itu bisa dalam berbentuk dialog, percakapan ataupun tanya jawab. Setelah itu mereka dapat membuat sebuah kesimpulan ataupun menuangkannya dalam bentuk sebuah cerita. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga teknik menulis berdasarkan rangsangan buku. Artinya kita menyediakan sebuah teks bacaan yang nantinya siswa dapat diperintahkan untuk memperhatikan teks tersebut. Apakah yang mereka telah pahami, kemudian dapat menuangkannya dalam sebuah bentuk sinopsis ataupun rangkuman, ataupun dapat juga berbentuk sebuah kritik dan saran. Kemudian yang selanjutnya kegiatan menulis laporan. Artinya di sini bukan hanya dalam menulis, siswa dilatih juga dalam berbicara. Jadi ketika dalam menulis laporan ini, siswa diperintahkan terlebih dahulu untuk mewawancarai seseorang. Kemudian setelah itu mereka membuat
dalam bentuk laporan gitu, apa yang telah mereka wawancarai gitu, apa informasi yang telah mereka dapatkan dari narasumber tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah laporan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, ada kegiatan menulis atau teknik menulis dalam bentuk surat gitu. Jadi pada kegiatan atau teknik ini siswa diperintahkan untuk menulis surat, baik itu surat undangan resmi ataupun surat undangan pernikahan ataupun surat undangan ulang tahun gitu. Jadi mereka bebas menuliskan apa yang mereka ketahui gitu, surat apa, contoh surat apa yang mereka ketahui, kemudian mereka tuangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kegiatan menulis kegiatan menulis berdasarkan tema tertentu gitu. Nah, jadi pada kegiatan ini artinya kita sebagai guru memberikan sebuah tema ataupun garis besar. Nantinya garis besar itu atau tema tersebut oleh siswa dikembangkan menjadi sebuah cerita ataupun karangan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir adalah teknik menulis karangan bebas. Artinya di sini siswa menuliskan karangan gitu, karangan bebas yang temanya itu telah mereka tentukan sendiri. Kalau sebelumnya temanya ditentukan, untuk kali ini mereka mengembangkan pemikirannya untuk menuliskan sebuah teks cerita atau karangan bebas gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai perbedaan teknik membaca dan menulis di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Nah, untuk poin yang pertama yaitu perbedaan teknik membaca di kelas rendah dan kelas tinggi. Membaca di kelas rendah masih bersifat mekanis atau mechanical skill. Maka dari itu, aktivitas yang paling sesuai adalah membaca nyaring atau bersuara. Sedangkan untuk di kelas tinggi dititik fokuskan kepada pemahaman atau comprehension skill. Maka dari itu, aktivitas yang paling tepat adalah membaca di dalam hati. Baik, untuk poin yang kedua yaitu mengenai perbedaan teknik menulis di kelas rendah dan di kelas tinggi. Nah, untuk di kelas rendah, khususnya di kelas 1 itu, teknik menulis masih dititik fokuskan kepada bagaimana si anak itu menikmati aktivitas menulis. Jadi, mereka belum fokus kepada reaksi pembaca atau kesalahan ejaan. Sedangkan untuk di kelas 2 dan di kelas 3 itu mereka sudah mencari reaksi pembaca dan kesalahan ejaan. Jadi pengesahan dan penerimaan itu sangatlah penting bagi anak kelas 2 dan kelas 3. Sedangkan untuk menulis lanjut yaitu diberikan kepada siswa kelas 4 sampai kelas 6 di sekolah dasar. Pengajaran menulisnya berisikan kegiatan-kegiatan berbahasa tulis yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh perbedaan teknik membaca dan menulis di kelas rendah dan kelas tinggi. A. Teknik membaca kelas rendah dan kelas tinggi. Contoh teknik yang digunakan dalam pembelajaran membaca di kelas rendah dan tinggi yaitu teknik ceramah. Pembelajaran membaca di kelas rendah melaksanakan teknik ceramah. Metode ceramah adalah metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dalam proses belajar kurang tepat karena dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, terutama jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah harus diterapkan hanya sebagai bagian dari strategi pembelajaran, bukan metode satu-satunya. Misalnya, guru mengenalkan huruf A sampai dengan Z dan menjelaskan cara pengucapannya. Teknik latihan. Pembelajaran membaca di kelas melaksanakan teknik pemberian tugas kepada siswa. Misalnya, siswa diminta menyimpulkan isi teks yang sudah dibaca. Teknik demonstrasi. Pada teknik demonstrasi ini, guru mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Misalnya, siswa diminta untuk
melafalkan huruf, membaca kata dan kalimat di depan kelas. Selanjutnya, teknik menulis kelas rendah dan kelas tinggi. Contoh teknik yang digunakan dalam pembelajaran menulis. Dipergunakan beberapa teknik, yaitu teknik langsung. Pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam teknik langsung ini terdapat 5 fase yang penting: fase persiapan dan motivasi, fase demonstrasi, fase pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Sebagai contoh, guru menunjukkan gambar banjir yang melanda suatu atau sebuah desa, melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan gambar. Selanjutnya, teknik komunikatif. Desain yang bermuatan teknik komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Selanjutnya, teknik integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian, interbidang studi dan interbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Adapun antarbidang studi artinya pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi. Teknik tematik. Dalam teknik tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. Selanjutnya, teknik kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan teknik ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata, dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari.